Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alberto Faradina dengan NIM terakhir 044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis memori guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto. Pertama-tama, apa sih memori itu? Memori atau lebih tepatnya disebut dengan memori fisik merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu sejarah memori. Gimana sih perkembangan memori tiap tahunnya? Perkembangan mikrokomputer atau yang lebih sering disebut dengan PC atau personal komputer yang sedemikian pesat tentunya tidak lepas dari kebutuhan manusia akan informasi yang harus diolah oleh PC serta tentu saja perkembangan teknologi yang khususnya teknologi perangkat keras, perangkat lunak, serta fungsi atau algoritma yang digunakan dalam memproses informasi yang diolah tersebut. Masih terbekas dalam ingatan kita akan perayaan 20 tahun PC yang jatuh pada bulan Agustus tahun 2001 yang lalu. Apabila kita cermati, saat ini kita berada pada masa di mana PC telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Jika pada awal ditemukannya, PC masih dianggap sebagai barang mahal, kini hampir semua orang sudah memilikinya. Bisa dikatakan, orang yang tidak mengenal komputer akan dicap sebagai orang yang gagap teknologi. Jika pada saat ini, PC yang diotaki oleh prosesor Intel 8088 hanya mampu berjalan dengan kecepatan 4,77 MHz yang digunakan untuk menggerakkan program pengolah kata dalam pembuatan dan editing dokumen, spreadsheet sederhana untuk mengerjakan pekerjaan akuntansi maupun bisnis, dan program database sederhana, serta sedikit program pendidikan dan game yang juga masih sangat sederhana. Kini, PC yang diotaki Intel Pentium 4 mampu berlari dengan kecepatan 2 GHz. Bahkan baru-baru ini Intel Corp melalui ajang Intel Developer Forum-nya telah menunjukkan demo prosesor Intel berkecepatan 3,5 GHz. Suatu lompatan penemuan teknologi yang cukup fantastis. Namun, perkembangan kemampuan PC tidak selalu ditentukan oleh perkembangan prosesor semata. Masih ada faktor lainnya, seperti teknologi chipset, memori, kartu VGA, perangkat media simpan, dan sebagainya. Semua perangkat saling berkembang, berevolusi ke arah yang lebih baik untuk bersama-sama membangun sistem PC yang tangguh. Perkembangan kemampuan prosesor yang pesat tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan memori. Sebagai penampung data atau informasi yang dibutuhkan oleh prosesor, sekaligus sebagai penampung hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh prosesor, kemampuan memori dalam mengelola data tersebut sangatlah penting. Percuma saja, sebuah sistem PC dengan prosesor berkecepatan tinggi jika tidak diimbangi dengan kemampuan memori yang sepadan. Ketidaktepatan perpaduan kemampuan prosesor dengan memori dapat menyebabkan inefisiensi bagi keduanya. Katakanlah kita memiliki prosesor yang mampu mengolah arus data sebanyak 100 instruksi per detiknya, sementara kita memiliki memori dengan kemampuan menyalurkan data ke prosesor sebesar 50 instruksi per detiknya. Lalu, apa yang terjadi? Sistem akan mengalami bottleneck. Prosesor harus menunggu data dari memori. Instruksi yang seharusnya dapat dikerjakan dalam waktu 1 detik menjadi 2 detik karena kemampuan memori yang terbatas. Nah, setelah mengetahui sejarah memori, kita akan masuk pada pengertian memori. Memori, atau lebih tepatnya disebut dengan memori fisik, merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori atau memori, yang merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Pengertian menurut istilah memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk penyimpanan data.
yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Pada komputer, program atau software yang sedang dijalankan atau di-running dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program tersebut masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data atau karakter. Masing-masing kotak tersebut memiliki alamat atau address sendiri. Dengan menggunakan address inilah, CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja CPU itu sendiri. CPU dan memori merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah komputer. Secara fisik atau hardware, kebanyakan memori berupa chip semikonduktor. Sampai sekarang terdapat banyak jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas, walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok yaitu menyimpan data. Setelah mengetahui apa arti memori tersebut, kita akan masuk dalam jenis-jenis memori. Nah, di dalam jenis-jenis memori ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama memori internal, yang kedua memori eksternal. Yang pertama yaitu memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa terbagi menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut dengan cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. Yang pertama ROM, yaitu Read Only Memory aka firmware. Jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasanya disebut dengan BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Yang kedua, CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan, misalnya peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi, dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Kemudian yang ketiga, RAM, yaitu Random Access Memory. Memori jenis ini yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Selanjutnya yang keempat yaitu DRAM atau Dynamic RAM, yaitu jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Kemudian yang kelima adalah SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, yaitu jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Memori ini cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Kemudian yang keenam adalah cache memory. Memori ini berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Memori ini berada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Metode menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu DIMM atau Dual Inline Memory Module. Memori ini berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. Mensupport 64 bit penghantaran data, SDRAM atau Synchronous DRAM menggunakan DIMM, merupakan pengganti dari DRAM, FPM atau Fetch Batch,
memory, dan idle. SDRAM pengatur atau synchronized memory supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Terdapat dalam dua kecepatan yaitu 100 MHz dan 133 MHz. DIMM terdapat 168 pin. DIMM adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari memori internal. Kemudian yang kedua adalah memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya hard disk, flop disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang kedua, untuk mendapatkan memori yang murah, berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari memori. Kemudian kita akan masuk pada macam-macam ROM pada komputer. Yang pertama adalah PROM atau Programmable Read-Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakainya. Setelah diisi dengan program, isi PROM tak bisa dihapus. PROM merupakan chip yang bisa menyimpan data, namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. PROM yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program yang ada di dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisian program ke dalam PROM menggunakan alat khusus bernama PROM Burner atau PROM Writer Program, atau informasi yang telah diisikan atau direkamkan ke dalam PROM tidak dapat dihapus lagi. Kemudian yang kedua adalah EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EEPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. EEPROM berbeda dengan PROM. EEPROM adalah jenis chip memori yang dapat ditulisi program secara elektris. Program atau informasi yang terdapat di dalam EEPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulisi kembali. Kesamaannya dengan PROM adalah keduanya merupakan jenis ROM, termasuk memori non-volatil. Data yang tersimpan di dalamnya tidak bisa hilang walaupun komputer dimatikan. Tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi atau program yang tersimpan di dalamnya. Alat yang digunakan untuk menghapus isi chip EEPROM adalah UV PROM Eraser. Alat ini akan menyinarkan sinar ultraviolet ke memori tempat data disimpan dalam chip EEPROM, atau disinarkan tepat pada lubang kuarsa bening. Dengan demikian, chip EEPROM dapat digunakan kembali dan dapat diisikan informasi atau program baru ke dalamnya. Informasi lain menyebutkan bahwa alat dapat digunakan untuk menghapus isi EEPROM adalah EEPROM Rewriter. Selanjutnya yang terakhir adalah EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasanya digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. EEPROM merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard, komputer, dan beberapa perangkat elektronik lainnya yang berfungsi sebagai menyimpan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut. Kapasitas penyimpanan pada EEPROM sangat terbatas. Pada sistem hardware komputer yang sering digunakan, chip EEPROM umumnya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS atau Basic Input-Output System. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari ROM komputer. Selanjutnya kita akan masuk pada macam-macam RAM pada komputer. Yang pertama adalah DRAM. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory, yaitu sebuah jenis memori RAM yang mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor.
Agar data tidak hilang, jenis RAM ini memerlukan penyegaran yang dilakukan oleh CPU. Untuk strukturnya, memori RAM ini didesain dengan menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya, sehingga mempunyai kepadatan yang tergolong tinggi. Kemudian yang kedua adalah SRAM. SRAM singkatan dari Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor, sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Teknologi ini menghasilkan kinerja yang sangat cepat, akan tetapi biaya untuk memproduksinya cukup besar, sehingga hanya digunakan untuk menangani bagian-bagian yang dianggap sangat penting saja. Lalu yang ketiga ada EDORAM. EDORAM singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat. Mempunyai bentuk yang lebih panjang dengan jumlah pin 72 pin, RAM jenis ini sangat cocok digunakan untuk semua komputer Pentium. Yang keempat ada SDRAM. SDRAM singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan cukup tinggi hingga 100 hingga 133 MHz. Jenis RAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. Kemudian yang kelima adalah RDRAM. RDRAM merupakan singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih. Selanjutnya yang keenam adalah NVRAM. NVRAM singkatan dari Non-Volatile Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang dilengkapi dengan baterai lithium, sehingga apabila sobat mematikan komputer, data yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang. Kemudian yang ketujuh adalah VGRAM. VGRAM atau singkatan dari Video Graphic Random Access Memory merupakan jenis memori komputer yang dikhususkan untuk video adapter. Besar kapasitasnya memori sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan. Kemudian yang kedelapan adalah Flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan refresh dengan daya kecil. Biasanya memori komputer ini banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel lama, VCR, dan juga TV. Selanjutnya yang ke-9 adalah DDR SDRAM. DDR SDRAM atau singkatan dari Double Dead Rate SDRAM, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil, sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Kapasitas memori yang ditampung per chipnya mencapai 4 GB. Kemudian yang terakhir adalah SODIMM. SODIMM merupakan singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya sangat besar. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis atau macam-macam dari RAM komputer. Nah, setelah saya jelaskan dari sejarah memori, pengertian memori, jenis-jenis memori, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau apapun, silakan berkomentar di bawah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.